Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas THPA 19 akan mempersembahkan video mengenai vitamin. Berikut merupakan anggota kelompok 5. Apa sih yang kalian ketahui mengenai vitamin? Jadi, vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Vitamin sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan larut lemak. Berikut adalah contoh vitamin larut air. Vitamin B1 atau dikenal dengan tiamin. Tiamin adalah vitamin yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, menjaga fungsi sel saraf agar tetap baik, mencegah penyakit beri-beri, dan mencegah katarak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana metabolisme dari tiamin yang terjadi di dalam tubuh. Nah, tiamin diduga kuat dapat mengaktifasi peroksisom proliferator activate receptor Y atau PPARY. Nah, PPARY itu merupakan bagian dari lipidatif nuklear reseptor yang terlibat dalam diferensiasi dan metabolisme dari selanjutnya yaitu fungsi. Tiamin berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, menghasilkan respon imun proaktif, dan meningkatkan respirasi mitokondria dan metabolisme dari protein. Kekurangan vitamin B1 menyebabkan penyakit beri-beri dan penyakit beri. Selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin merupakan jenis vitamin yang berupa pigmen fluoran berwarna dengan sifat yang relatif stabil terhadap panas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyerapan riboflavin atau B2 yang ada di dalam tubuh sehingga nantinya riboflavin tersebut akan disebarkan ke dalam sel. Dapat diketahui berdasarkan gambar tersebut bahwa penyerapan riboflavin terjadi di dalam usus kecil. Setelah dari usus kecil, riboflavin atau B2 disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh nantinya riboflavin akan masuk ke dalam hepar. Setelah dari hepar, proses terakhir yaitu riboflavin masuk ke dalam sel-sel. Nah, setelah dari sel-sel tersebut, nantinya riboflavin dapat diketahui oleh manfaat riboflavin yaitu komponen koenzim FAD dan FFN dan membantu dalam pembentukan molekul steroid. Defisiensi riboflavin yaitu terjadi faringitis dan traumatis akurat. Nah, sumber dari riboflavin yaitu bisa dari susu, keju, hati, daging, dan kuning telur. Selanjutnya yaitu vitamin B3. Niacin merupakan sebutan bagi vitamin B3 yang memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metabolisme niacin atau B3 terjadi di dalam tubuh. Nah, jadi niacin ini diserap di dalam usus halus, kemudian dihidrolisis dan diabsorpsi sebagai asam nikotinat, nikotinamida, dan nikotinamida monokluetida atau disingkat dengan NMN. Distribusi dari niacin di dalam sirkulasi umumnya tergantung dari dosis seberapa banyak kita mengonsumsi niacin tiap harinya. Selanjutnya yaitu manfaat B3 berperan dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tinggi, serta penyembuhan migrain dan vertigo. Kekurangan B3 dapat menyebabkan sindrom defisiensi pellagra dan pembengkakan lidah juga terjadi dengan ciri. Nah, sumber B3 dapat diambil dari hati, ginjal, ikan, ayam, dan kacang tanah. Vitamin B5 atau asam pantolanat merupakan gabungan dari asam pantoat dengan alanin. Bentuk aktifnya berupa koenzim A dan protein pembawa asil.
Metabolisme asam pantohana dapat diabsorpsi dengan mudah dalam insulsium dan selanjutnya mengalami fosforisasi oleh ATP hingga terbentuk 4-fosfopantoneat. Penambahan sistein dan pengeluaran gugus karboksilnya mengakibatkan penambahan neto-tetoalamina sehingga menghasilkan 4-fosfopantein, yakni gugus prostetik pada CoA dan ACP. CoA mengandung nukleoida adenin, dengan demikian 4-fosfopantein akan mengalami adenilisasi oleh ATP hingga terbentuk defosfo-CoA. Fosforisasi akhir terjadi pada ATP dengan menambahkan gugus fosfat menjadi gugus 3-hidroksil dalam moitas ribose untuk menghasilkan koenzim A. Selanjutnya yaitu vitamin B5. Pengubahan karbohidrat menjadi glukosa, produksi hormon seksual dan hormon stres, pembentukan sel darah merah, dan berperan dalam sintesis koenzim. Defisiensi vitamin B5 dapat menyebabkan food syndrome. Vitamin B5 dapat diperoleh dari alpukat, ikan salmon, daging sapi, dan lainnya. Vitamin B6 terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin, dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Sumber pangannya diantaranya hati, ikan makel, alpukat, pisang, daging, sayur, dan telur. Kemudian untuk proses metabolisme piridoksal fosfat atau vitamin B6 aktif dimulai dari piridoksal kinase yang mengkatalisis reaksi fosforilasi oleh ATP terhadap bentuk vitamin yang belum terfosforilasi menjadi masing-masing derivat ester fosfatnya. Sehingga dengan begitu terbentuklah piridoksal fosfat atau hasilnya menjadi vitamin B6 aktif. Vitamin B6 berperan sebagai koenzim dalam metabolisme asam amino, terlibat dalam proses glikogenesis, mencegah risiko penyakit jantung, dan menurunkan kolesterol tinggi. Defisiensi vitamin B6 yang terjadi merupakan defisiensi vitamin D secara kompleks. Namun defisiensi vitamin B6 dapat terjadi saat masa laktasi. Vitamin B7. Biotin atau vitamin B7 merupakan derivat imidazol yang tersebar luas dalam berbagai masakan alami. Biotin merupakan koenzim pada berbagai enzim. Sumber pangan yang banyak mengandung vitamin B7 diantaranya kulit telur, kacang-kacangan, biji-bijian, hati ayam dan sapi, ubi, jamur, pisang, brokoli, dan alpukat. Selanjutnya yaitu metabolisme. Biotin dimetabolisme di hepar, tapi kapasitas hepar untuk menyimpan biotin sangat terbatas. Hepar menggunakan biotin yang berada di sirkulasi melalui mekanisme reaktif. Kemudian biotin terdistribusi ke seluruh jaringan dalam bentuk bebas 81% maupun dalam bentuk ikatan kovalen 12% dan ikatan reversibel 7%. Biotin dan metabolismenya dieskresi secara utama di urin dan usus. Sebanyak 50% dari total volume ekskresi adalah dalam bentuk biotin. Sisanya adalah dalam bentuk bitter biotin, biotin dialkoxide, binos biotin benzoketon, dan biotin sulfur. Vitamin B9 atau asam folat adalah vitamin yang terdiri dari basa petridin yang terikat dengan satu molekul masing-masing asam P-aminobenzoasid dan asam glutamat. Sumber pangannya yaitu hati sapi, bayam, serap. Metabolismenya yaitu PGA dapat diserap dengan baik di seluruh bagian usus meskipun penyerapan terbaik di bagian proksimal usus halus. PGA dapat diserap aktif maupun pasif. Setelah diserap di mukosa usus, dialirkan lebih lanjut melalui vena porta ke hepar. Pada dosis 200 mg, PGA dapat diserap sampai 80% oleh orang normal dan puncak konsentrasi dalam plasma tercapai 1-2 jam post-dosing. Penetrasi asam folat ke sel jaringan merupakan proses aktif dan selektif. Asam folat terutama ditimbun dalam hepar. Vitamin B12 atau kobalamin merupakan vitamin yang berperan dalam pembentukan protein, sel darah, dan jaringan, menjaga fungsi otak dan sistem saraf tetap normal. Dalam jaringan tubuh, vitamin B12 dikonversi menjadi koenzim, yaitu zat esensial yang berguna untuk mengubah metilmalonat menjadi suksinat dan sintesis metionin dari homocysteine. Proses ini membutuhkan asam folat. Apabila terjadi defisiensi vitamin B12, maka tetrahidrofolat tidak dapat beregenerasi dari bentuk tidak aktifnya, sehingga myelin tidak terbentuk yang akan diikuti dengan degenerasi akson. Manfaat dari vitamin B12 membantu pembentukan sel darah merah, meringankan gejala depresi, dan menurunkan resiko degenerasi makula. Defisiensi dari vitamin B12 meningkatkan anemia, penurunan berat badan, dan sulit berkonsentrasi. C atau
asam askorbat adalah suatu senyawa beratom karbon 6 yang dapat larut dalam air dan merupakan vitamin yang paling stabil. Bentuk utama dari asam askorbat adalah L-askorbik dan dehidroaskorbic acid. Metabolisme vitamin C terjadi di hati dan ginjal melalui beberapa rangkaian reaksi. Reaksi metabolisme vitamin C melibatkan pembentukan dehidroaskorbic acid dan berlanjut pada pembentukan 2,3 diketogulonic acid. Diketogulonic acid akan dipecah menjadi asam oksalat dan diekspresikan melalui urin. Vitamin C mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin secara difusi pada bagian atas usus halus masuk ke peredaran melalui vena porta. Rata-rata absorpsi adalah 90% untuk konsumsi antara 20 hingga 120 mg sehari. Pada konsumsi lebih dari 100 mg sehari, kelebihan akan dikeluarkan sebagai asam askorbat atau sebagai karbon dioksida melalui pernapasan. Fungsi dari vitamin C sebagai antioksidan dalam dehidroksilasi, kedua sebagai koenzim dan kofaktor, dan ketiga sebagai produksi atau pembentukan kolagen. Kekurangan dari vitamin C dapat menyebabkan penyakit skorbut dengan gejala di antara lain lelah, lemah, napas pendek, berkurangnya nafsu makan, mulut dan mata menjadi. Berikut adalah contoh vitamin larut lemak. Selanjutnya adalah vitamin A atau retinol. Sumber pangan vitamin A yang terbanyak yaitu terdapat di hati, kuning telur, dan produk susu. Vitamin A di metabolisme dalam bentuk ester retinil, di mana di dalam sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis oleh enzim pankreas menjadi retinol. Retinol tersebut kemudian membentuk ester dan diangkut melalui sistem limfe ke dalam aliran darah menuju ke hati. Hanya 40-60% karotenoid yang diabsorpsi. Fungsi dari vitamin A sendiri yaitu berperan dalam pembentukan indera penglihatan, komponen penyusun pigmen, dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Sedangkan kekurangan vitamin A dapat menyebabkan keratinisasi, rabun senja, dan kebutaan. Selanjutnya adalah vitamin D atau sunshine vitamin. Vitamin D terdapat dua jenis yaitu D2 dan D3 dan bersifat larut dalam lemak. Metabolisme vitamin D baik yang diperoleh dari kulit atau diserap dari makanan akan masuk ke dalam darah. Dalam plasma darah, vitamin D akan diikat oleh globulin yang merupakan suatu protein transport. Selanjutnya, vitamin D akan ditransportasikan ke hati dan dihidroksilasi menjadi kolekalsiferol. Dengan bantuan enzim 25D3 hidroksilase, kolekalsiferol diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D3 dan selanjutnya memasuki ginjal untuk membentuk 1,25 dihidroksi vitamin D3 dan berperan dalam mempertahankan keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Fungsi dari vitamin D itu mempertahankan konsentrasi serum kalsium, meningkatkan penyerapan fosfor, berperan sebagai imunomodulator, dan mempertahankan kalsium darah. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan osteoporosis, rakitis, kelemahan otot, kardiovaskular, infeksi respiratorik akut, asma, dan diabetes mellitus. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E merupakan nutrien yang memiliki aktivitas antioksidan maupun non-antioksidan yang penting bagi makhluk hidup. Adapun sifat vitamin E adalah larut dalam lemak dan memerlukan keberadaan lemak untuk diabsorpsi. Metabolisme vitamin E. Vitamin E diserap dalam usus halus dan masuk dalam sirkulasi tubuh melalui sistem limfatik. Diserap bersama lipid dalam bentuk kilomikron menuju ke hati. Setelah melewati hati, alfa T lebih banyak terkandung dalam plasma karena adanya seleksi spesifik oleh hepatik alfa T transfer protein. Sedangkan beta, gamma, dan theta T disekresi ke dalam empedu dan ekskresi melalui feses. Apa saja kegunaan vitamin E? Yang pertama adalah sebagai antioksidan. Yang kedua, stimulasi respon imunologi. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan jaringan tubuh. Apabila tubuh kekurangan vitamin E dapat menyebabkan anemia, degradasi membran sel, dan bayi lahir prematur. Sumber vitamin E berasal dari minyak nabati, kacang-kacangan ikan, dan biji-bijian. Selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K merujuk pada sekelompok vitamin lipofilik dan hidrofobik yang dibutuhkan untuk modifikasi pasca translasi dari berbagai macam protein.
Metabolisme vitamin K yaitu yang pertama, gangguan absorpsi lemak menyebabkan defisiensi vitamin K. Kedua, bakteri usus banyaknya mati menyebabkan defisiensi vitamin K. Ketiga, piloquinone dan menaquinone diabsorpsi jika ada garam empedu. 4. Masuk ke dalam pembuluh limfa dan disimpan di dalam hati. Apa saja sih manfaat dari vitamin K? Yang pertama, sebagai kofaktor enzim yang mengkatalisis pembentukan protombin. Yang kedua, membantu dalam pembekuan darah. Jika tubuh mengalami kekurangan vitamin K, maka akan mudah memar, mimisan, tinja berwarna gelap disertai darah. Untuk sumber vitamin K sendiri dapat berasal dari sayuran berwarna hijau, susu, dan kuning telur. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.